Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian yang lalu tentang Al-Mawsu'ah fi akhiriz zaman wa malahim al-kubra, ensiklopedia akhir zaman dan peperangan besar, tulisan Muhammad Ahmad Mubayyad. Baik, temanya sekarang tentang Ya'juj Ma'juj setelah turunnya kemarin Nabi Isa alaihi salam. Awalnya ini berarti tanda kiamat besar yang keempat. Tanda kiamat besar yang pertama dukhan. Kemudian setelah dukhan, setelah kabut asap, kemudian datangnya Dajjal. Setelah Dajjal turunnya Nabi Isa. Setelah Nabi Isa Ya'juj Ma'juj. Jadi Nabi Isa baru saja mengalahkan Dajjal. Nabi Isa turunnya di Damaskus, Syria, di Masjid Umawi, Masjid Bani Umayyah di Syria, Damaskus. Turun di menara, dibawa oleh dua orang malaikat, bergantung Nabi Isa dari sayapnya turun. Setelah turun, ketika itu orang sedang mau sholat subuh, kemudian orang tahu bahwa Nabi Isa itu nabi yang terakhir, nabi yang turun setelah nabi yang turun untuk menguatkan ajaran Nabi Muhammad. Terus pemimpin umat ketika itu mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Kalian adalah imamnya, aku adalah makmumnya. Jadi silakan jadi imam. Nabi Isa ketika itu jadi makmum. Jadi makmum. Tapi kemarin kita udah bahas, untuk imam mungkin pemimpin. Tapi kalau untuk panglima perang, Nabi Isa jadi panglima perangnya setelah itu. Kemudian mereka bergerak ke daerah mana, Pak? Ke daerah Palestina. Ketemulah apa, Pak? Di sana Dajjal. Sebenarnya Dajjal sudah semangat, Pak, ingin menghancurkan seluruh orang yang ada di dalam benteng di Palestina itu. Pas ketika dibuka benteng, dia terkejut melihat ada Nabi Isa. Baru saja mencium bau wanginya Nabi Isa, dia mulai meleleh. Kemudian dia lari, dikejar sama Nabi Isa sampai bertemu di pintu Babil Lut. Pintunya sekarang masih ada, Babi Lut. Ketemu di situ, kemudian ditombaklah oleh Nabi Isa, kemudian dia meninggal dunia. Setelah itu apakah berakhir penderitaan kaum muslimin? Tidak. Ternyata turun ketika itu Ya'juj Ma'juj. Lepas dia dari bentengnya, kemudian dari kandangnya, kemudian dia keluar dan menyerang siapa saja yang ada di depannya. Ini baru kita cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Pertama kita bicara hakikat Ya'juj Ma'juj. Apakah dia manusia atau hanya ilusi? Ternyata dia adalah manusia. Nabi bersabda, hadis At-Tirmizi. Di At-Tirmizi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar bersama makhluk yang tidak menyertai sesuatu apapun kecuali keduanya memperbanyak jumlahnya. Jadi jumlahnya makin lama makin apa? Makin banyak. Yakni Ya'juj Ma'juj. Berarti kalau jumlah ini berarti dia manusia atau bukan? Manusia, Pak. Jumlahnya banyak terus, dan siapapun yang mati dari kalangan Bani Adam dan iblis. Maksudnya apa, Pak? Nanti di hadisnya sangat panjang, setiap mati satu orang dari Bani Adam,
maka dia jumlahnya yang hidup 100 orang. Ya, jadi Pak, kalau yang mati jumlah apa tuh, kita aja meninggal satu jumlahnya bertambah berapa? 100. Oh, berarti kalau dari dulu sampai sekarang berapa kira jumlahnya sekarang? Allahu alam. Perbandingan kita dengan dia adalah 100 kali lipat. Nah, gitulah kira-kira. Berapa Pak? 100 sekali lipat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3217. Hadisnya hasan sahih. Nah, menjelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj itu termasuk anak keturunan Nabi Adam. Berarti dia manusia. Kemudian ada, kalau ini Pak, ini apa namanya Pak? Ada yang mengatakan ini cuman apa Pak? Cuman perkataan Israiliyat. Ada mimpi basah sebelum bertemu dengan Hawa. Kemudian keluarlah Ya'juj. Enggak mungkin lah ada mimpi basah. Di mana mimpi basahnya? Di surga Pak ya. Ini cuman apa namanya Pak? Israiliyat. Jadi kalau ada yang ngomong, ada nggak Bapak dengar begini? Ada kali ya. Dengar gini, dia mimpi basah. Mimpi basahnya berarti sebelum bertemu Hawa di mana Pak? Di surga atau di mana? Surga kan? Nggak mungkin lah di surga Ya'juj Ma'juj terus diturunkan rame-rame ke bumi. Nggak mungkin lah Pak ya. Nggak mungkin lah itu. Dan tidak mungkin juga mimpi basah kemudian melahirkan manusia. Kalau bisa mimpi basah melahirkan manusia, jadi nggak perlu nikah lah kita tuh Pak ya. Udah punya anaknya, tahu-tahu pagi-pagi ada anak kecil di samping itu. Pak bangunlah Pak, Bapak dah mulai tidur aja, baru ngomong 2 menit dah tidur aja. Bapak nonton bola tadi malam? Mana ada bola? Bola itu jam 4 tadi mulai. Masih berjalan sekarang. Terus Bapak mau pulang nih kayaknya nih. Bola sekarang nih. Siapa yang main sekarang? Norwegia, Inggris mana? Nah, benar nggak Pak? Iya benar gitu. Norwegia, Inggris. Nanti pagi Pak nonton pagi apa tuh Pak? Argentina jam 8 nanti. Tenang aja lah Pak. Masih ada lagi. Mudah-mudahan menang atau kalah. Kalah Bapak sakit hati ya. Gara-gara Mesir dikalahkan Ania. Padahal saya kepengen tuh Mesir. Apa tuh? Iya Mesir ya. Padahal kepengen saya Pak, yang final itu Maroko sama Mesir. Ingin sekali saya itu kan. Tapi kedua-duanya tumbang. Kan bangun Bapak kan cerita itu kan. Itu kita ceramah itu aja lah. Tentang bola aja lah. Ayolah Pak. Ya. Dah lanjut lagi. Lanjut ya. Mereka ada yang mengatakan ini kejadian, kitab Kejadian. Berarti kitab Kejadian ini kitab apa orang Nasrani ini Pak. Ambil aja. Karena mereka juga berpendapat sebenarnya tentang Nabi Isa, tentang Dajjal, apa lagi Pak? Ya'juj Ma'juj. Ada di dalam kitab mereka itu. Ya kan? Ada dalam kitab mereka itu. Ya kan? Berarti masalah-masalah ini ada nggak Pak mereka bahas? Ada Pak. Cuman apa? Banyak yang berubah, tidak otentik. Tapi kalau kita nih bisa bisa Pak, bisa diuji. Kalau Al-Quran yang bicara, hadis yang bicara, bisa diuji keotentikannya. Mereka keturunan Nuh, kata kitab Kejadian. Anaknya kan ada 3. Siapa anak Nabi Nuh Pak? Ham, Sam, Nafis. Sam ini nanti keturunan apa Pak? Nanti melahirkan orang-orang Eropa. Sam. Kemudian Ham jadi keturunan orang-orang Afrika. Hitam-hitam dia. Terus Nafis, orang Cina, Asia lah. Kita nih Pak. Ini kan, itulah ini keturunan kita. Ini keturunan kita Nafis nih, keturunan Nafis ya. Keturunan Nafis itulah yang jadi Ya'juj Ma'juj. Berarti Bapak diantaranya nih. Tapi memang nanti dicoba diteliti orang, nanti Mas Zulkarnain kan berangkatnya ke timur, arah mana Pak? Dari barat menuju tempat terbit matahari, berarti timur kan? Kemudian setelah belum sampai lagi di timur, dia menaik ke arah daerah utara katanya kan. Ada yang mengatakan itu Cina, Tibet katanya. Ada yang mengatakan Tibet. Di situ.
Tebet tuh di sini Pak. Tebet tuh di sini. Tibet pakai ti. Kalau Tebet Tebet. Tebet di sini. Mampang Tebet. Ini Tibet itu apa Pak? Cina. Dia mengatakan di situ nanti tempat Ya'juj Ma'juj itu. Nafis itulah yang melahirkan apa Pak? Ma'juj. Nah, ini kan Ma'juj. Nah, Ma'juj ini melahirkan nanti Ya'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj. Nama anak-anak dari Nafis itu ada Ma'juj, ada Jumir, ada Mahdi, ada Yaman. Itu dalam kitab apa Pak? Orang kitab Kejadian itu katanya. Tapi bisa nggak kita percaya ini Pak? Allahu a'lam bissawab. Karena ini adalah kitab Kejadian, kitab mereka. Injil. Lanjut, hanya kita baca aja itu. Kemudian dari Zainab binti Jahsh, ini hadis Nabi ini wajib kita percaya ini. Hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi masuk ke kamarnya dalam keadaan ketakutan, kemudian bersabda, La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Celakalah orang Arab dari kejahatan yang sudah semakin dekat. Hari ini sudah terbuka tutup Ya'juj Ma'juj seperti ini, kata Nabi. Dibuat segini terbukanya, kata Nabi. Terbuka. Beliau melingkarkan jempol dan jarinya, ini kan? Segini berarti. Nah, segini kan ya. Nah, telunjuknya. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh? Rasulullah menjawab, ya, apabila keburukan merajalela. Hadis riwayat Bukhari nomor 3346. Berarti ketika Ya'juj Ma'juj turun juga orang-orang soleh ada. Ternyata Pak, Nabi Isa juga masih hidup ketika itu. Cuman Allah ingin mereka keluar, maka mereka keluar. Jadi pembahasan ini Pak, sebenarnya pembahasan bahwa Allah kalau menyembunyikan sesuatu tidak ada yang bisa menemukan walaupun dia hidup di atas dunia. Contoh yang paling mudah itu Pak, Ya'juj Ma'juj, jumlah mereka sangat lebih besar, 100 kali lipat daripada manusia, tapi kita tidak bisa menemukan di mana tempatnya. Dan kalau ketemu sekarang kan tinggal di nuklir aja Pak, di nuklir, jadi besok mati semua kan nggak keluar di akhir zaman kan. Tapi tahu nggak kita Pak di mana tempat Ya'juj Ma'juj sekarang? Nggak tahu kita di mana tempatnya, nggak tahu. Dan dia ada benteng apa Pak? Benteng yang dibuat oleh Zulkarnain, Hadmun namanya. Hadmun itu apa? Benteng kokoh yang tidak bisa ditembus. Kita nggak bisa ketemu Pak. Kan kita punya satelit hebat segala macam, tapi nggak bisa kita temukan di mana letaknya Ya'juj Ma'juj. Allahu a'lam bissawab. Tapi mungkin di muka bumi ini ada nggak orang yang dalam benteng kira-kira Pak? Negara mana yang hidup di benteng yang mereka nggak berbaur dengan manusia lain? Di mana Pak? Nggak ada kan? Semua manusia kan ada semua Pak, bisa hidup keluar masuk pakai paspor, beda kan? Berarti bukan manusia yang ada saat ini, berarti kan? Berarti dia adalah manusia yang lain, karena dia hidup dalam benteng yang tidak berbaur dengan manusia. Gimana Pak memahaminya? Kan gitu kan? Coba Pak cari sekarang, ada nggak bisa dicari Pak? Alien kayaknya Pak. Berarti dia kalau alien berarti dari langit berarti. Tapi memang dia disebutkan nanti Ya'juj Ma'juj itu turun dari tempat yang tinggi. Dari tempat apa Pak? Yang tinggi. Yang tinggi itu dataran Tibet itu juga tinggi kan datarannya kan? Ya juga Pak, datarannya agak tinggi kan, gunung-gunung tuh. Apalagi di situ ada tembok Cina apa ya? Tembok Cina itu di mana letaknya? Di Tibet atau di Tibet? Tibet. Bapak Tibet. Hah? Itu yang memanjang kan? Dah lanjut. Hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu termasuk anak keturunan Adam. Andai kata mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak penghidupan yang banyak. Tiada seorang laki-laki pun yang mati di antara mereka kecuali dia meninggalkan keturunan berjumlah 100. Mati satu, jumlahnya berapa Pak tambahnya? 100 atau lebih malahan. Atau lebih. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, namanya apa Pak? Takwil, Taris, dan Mansak.
Mungkin ini suku-suku mereka, nama-nama suku mereka. Ada namanya apa? Takwil, Taris, dan Mansa. Mungkin nama-nama suku-suku kecil mereka, lagi bagian-bagian kecil mereka kan. Kata Nabi hadis Tabrani, perawinya Siqah. Cuman kita dapat informasi begitu Pak. Apa yang kita dapat itu yang kita sampaikan. Yang tidak disampaikan oleh Nabi berarti kita tidak bisa bicara di situ. Lanjut. Kita kumpulkan aja Pak informasinya. Dari Ibnu Harmalah, Nabi bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, dan sesungguhnya kalian tidak henti memerangi musuh sampai Ya'jud Ma'jud datang. Lebar Ya'jud Ma'jud itu ciri-cirinya Pak? Lebar wajahnya, sipit. Ciri-cirinya memang ke orang Cina Pak. Lebar wajahnya, sipit matanya, pirang. Rambutnya pirang nggak Pak? Orang Cina Pak? Enggak ya? Orang mana itu berarti ya? Pirang rambutnya. Dari setiap tempat yang tinggi mereka muncul seolah-olah wajah mereka seperti perisai yang dipukul. Perisai dipukul gimana Pak? Ini perisai ini melebar tuh, habis itu dipukul Pak, agak bonyok-bonyoknya Pak. Hadis riwayat Ahmad, juz ke-5, bisa juga dibaca di juz ke-30 nanti, perawinya Siqah. Kan juznya sampai 36 juz Pak, Imam Ahmad bin Hambal itu. Jadi ciri-cirinya Pak, lebar wajahnya, sipit matanya, pirang rambutnya. Kira-kira gimana bentuknya itu Pak? Orang Cina begitu nggak Pak? Mirip nggak Pak orang Cina Pak? Agak lebar-lebar nggak wajahnya Pak? Wajah Bapak lebar nggak? Enggak. Wajah orang yang lebar itu wajah siapa Pak? Orang mana Pak lebar wajahnya Pak? Lebar-lebar wajahnya. Habis itu apa? Sipit matanya. Coba Pak gambar Pak. Coba Bapak yang bisa bikin sketsa itu bagus tuh Pak. Bikin sketsa ini gini bentuknya kira gitu kan. Habis itu rambutnya pirang. Itulah ciri-ciri Ya'jud Ma'jud. Ada nggak orang di dunia sekarang begitu Pak? Yang mirip begitu? Yang mana Pak? Siapa itu? Orang mana itu? Orang-orang Mongol yang khan-khan itu? Ya gitu Pak ya. Memang rambutnya pirang-pirang Pak? Ada yang pirang-pirang ya? Apa Pak? Di salonnya pirang. Baik. Sesuai sifat orang-orang Mongol, akan dikatakannya. Supaya orang-orang Mongol dan Tartar dari Trans Siberia, Asia Tengah. Masih tersisa satu kali lagi ekspedisi bangsa Mongol. Jadi ada Mongol dulu pernah Bapak? Pernah dulu menghancurkan kerajaan menghancurkan apa Pak? Abbasiyah di tahun 1200 Masehi. Ya sekitar itulah 1200 Masehian, 1200-an. Mongol dihancurkan. Untung saja ada kerajaan Mamluk di Mesir dengan Saifuddin Qutuz yang dia menghancurkan apa Pak? Tentara Mongol dari Ain Jalut namanya Pak. Ain Jalut. Itu terakhir perlawanan Mongol. Walaupun nanti Mongol itu nanti masuk Islam. Mongol itu nanti banyak yang masuk Islam. Dan dia mendirikan dua kerajaan di Uzbekistan, satu kerajaan Islam lain di mana? India. Kerajaannya apa? Mughal. Apa namanya kerajaan di India Pak? Mughal. Nah, kerajaan di India Mongol juga namanya, tapi orang India menyebutnya Mughal. Kerajaan apa? Mughal, pakai ghin, Mughal. Orang Mongol yang Islam tidak kembali kemana Pak? Ke Mongol, tapi dia menetap di Uzbekistan dan di mana? Di India, mendirikan kerajaan Islam di situ. Orang menyebutnya dengan kerajaan Timur Leng. Kerajaan apa Pak? Timur Leng. Kerajaan Timur Leng. Timur Leng itu nama lain dari kerajaan Mughal India. Kuat juga kerajaan Islamnya Pak. Kenapa Pak? Cucu dari Hulagukan masuk Islam. Cucunya masuk Islam. Ya Timur Leng masuk Islam, ya kan? Cucu namanya Timur Leng. Namanya Pak, namanya nampak digelar dari cucu Hulagukan itu apa? Timur Leng, dan dia masuk
Islam, mendirikan kerajaan Mogol. Kerajaan Mogol. Kerajaan Mongol di India itu. Itu namanya siapa lah? Lupa saya namanya. Hulagu Khan, siapa lagi Pak yang Bapak tahu tuh Pak? Genghis Khan. Genghis Khan, kemudian Hulagu Khan berarti uyut. Kalau cicit berarti cicit dari Genghis Khan, namanya digelarnya Timur Leng, masuk Islam, dan tentu kerajaan itu ke dia lagi kan, karena adalah cicit dari Genghis Khan. Genghis Khan punya anak namanya Hulagu Khan, kemudian punya anak turun temurun, namanya siapa, namanya itu Amir Tabacan. Nah, orang India itu Pak. Siapa India Pak? Shahrukh Khan. Teman Shahrukh Khan kembali lagi ke agama India Pak ya. Harusnya agamanya Islam. Yang kan itu katanya di India itu banyak orang Islamnya. Pakistan India terbagi dua ya. Gara-gara terbagi dua, makanya Pakistan masuk Islam, India jadi Hindu. Itu banyak ceritanya kan gitu Pak ya. Ya Pak ya. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Bapak ada juga Bapak namanya Kan ada Bapak Kan Bapak. Ada ya. Kajol itu pemain. Aduh. Jadi kita karena nggak banyak ilmu jadi begini jadinya. Kesimpulan dari analisa terhadap ayat-ayat tertentu tentang Ya'juj. Ini ayat Quran kita baca. Karena informasinya sedikit, bukan informasinya begitu, bukan sedikit informasinya begitu. Tinggal mencari orang yang cerdas bagaimana cara meramu informasi ini, kemudian mencari titik terang, mencari benang merah. Sampai sekarang sulit Pak untuk mencari benang merahnya ini, dia hubungkan kemana nih gitu kan, arah-arah kemana nih, sulitnya begitu Pak. Informasinya begitu hingga membutuhkan orang cerdas. Mudah-mudahan nanti ada orang yang cerdas bisa meramu ini Pak, bisa meramu ayat ini dengan hadis, kemudian dapatlah benang merah yang asli. Ayat-ayat memaparkan tentang kisah perjalanan Zulkarnain. Ini cerita apa Pak? Ya'juj Ma'juj itu ceritanya terkait dengan Zulkarnain. Dia berangkat ke arah terbitnya matahari atau ke arah timur. Dari barat. Nanti siapa itu Zulkarnain? Ada orang mengatakan Alexander Makedonia. Itu berasal dari Yunani. Ini kan dari barat berarti Pak. Alexander Makedonia. Tapi Muslim atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas pasti Muslim. Muslim, kafir Muslim. Dalam perjalanan dia bertemu dengan suku primitif. Ketika itu orang-orang timur itu masih primitif. Lalu dia berjalan menuju utara sampai ke kedua rangkaian gunung. Di antara kedua gunung itu ada jalan yang biasa dilewati yang menghubungkan wilayah timur dan barat. Coba Bapak cari tanda-tanda ini. Dia timur barat, bisa menghubungkan antara itu. Di sini Zulkarnain bertemu dengan kaum primitif, terisolir, tak dapat bicara bahasa yang baik. Orang Mongol itu bahasanya gimana Pak? Baik nggak Pak? Bahasa Cina ya Pak? Udahlah, nggak tahu caranya. Kaum itu menerangkan bahwa mereka sering diganggu oleh dua bangsa, yakni Ya'juj Ma'juj. Nah, gitu Pak. Dan dia Ma'juj. Kaum itu meminta tolong agar Zulkarnain membuatkan tutup hadmun namanya. Zulkarnain membuatkannya dari besi dan tembaga yang dilelehkan sehingga dapat menutup jalan yang biasa dimasuki oleh Ya'juj Ma'juj untuk menuju wilayah barat. Jadi yang ditutup itu Pak jalannya, jalan antara timur dan barat, hingga mereka nggak bisa. Sementara di sana itu bukit tinggi yang tak mungkin lagi didaki gunung. Gitulah kira-kira Pak. Di mana tuh kira tempatnya itu Pak? Lanjut. Petunjuk terpenting dari ayat. Ya'juj Ma'juj adalah bangsa perusak. Ini kikirannya. Bangsa apa? Bangsa perusak mendiami sebuah wilayah timur atau di kawasan timur laut. Terus kemudian
diminta tolonglah disebut Sumbat Hadmun. Sumbat, Pak, terletak di wilayah timur atau timur laut. Sumbat tertutup itu sarana terbaik untuk mencegah serangan orang-orang Ya'juj Ma'juj. Ini adalah isyarat bahwa tidak mudah menghabisi mereka. Enggak sanggup untuk dihabisi, padahal ketika itu Zulkarnain adalah apa, Pak? Dia adalah raja yang tak pernah dalam Al-Qur'an itu disebutkan raja yang tak pernah kalah, selalu menang kalau dia berperang. Tapi masalahnya di sini dia tak sanggup melawan Ya'juj Ma'juj hingga beraninya hanya membawa benteng agar dia tidak tersambung. Kemudian Nabi menggunakan istilah radmun. Apa namanya, Pak? Radmun atau sumbat. Bahasa untuk apa tuh, Pak? Untuk apa, Pak? Untuk radmun. Mengandung isyarat penutup secara total terhadap seluruh jalan yang biasa dilewati oleh dua gunung itu. Isyarat ini mengandung petunjuk yang jelas bahwa Ya'juj Ma'juj itu sebangsa manusia yang hidup di muka bumi wilayah tertentu. Kalau seandainya dia terhubung dengan kehidupan manusia, tentu dia bisa masuk ke daerah manusia kita ini dengan pesawat. Tapi dia punya pesawat nggak, Pak? Nggak punya berarti, ya kan? Punya nggak, Pak? Nggak punya. Dia berharap hanya apa itu, Pak? Tutup itu terbuka. Kalau dia manusia yang berhubungan kita tuh dia punya pesawat, ternyata dia nggak punya pesawat, Pak. Nggak punya pesawat, nggak punya apa-apa dia. Ya'juj Ma'juj. Ini bahasanya bahwa Ya'juj Ma'juj itu manusia sama seperti kita. Ini kira-kira dicari di Google Map, Pak. Ada di Google Map. Ini kira gunungnya. Nggak tahu saya di mana ini, Pak. Saya coba di mana tempat Ya'juj Ma'juj. Tunjukkannya ini. Gambarnya lembah begini. Nah, ini timur, ini barat. Nah, ditutup di sini. Nah, setinggi ini ditutup, setinggi ini, setinggi ini ditutup. Nah, dia nggak bisa, sementara ini apa, Pak? Gunungnya gunung apa, Pak, nih, Pak? Gini-gini gunungnya gimana, Pak? Sulit nggak tuh didaki, Pak, nih? Sulit lah. Ini batu-batu terjal ini, batu-batu terjal. Menurut gambar aja nih. Nah, ini batu-batu terjal dan itu tajam, bisa membuat luka hingga mereka tak bisa, Bapak, naik ke atas. Ditutup begini di atas. Dia di sebelah sini, Pak. Kita sebelah sini. Carilah sama Pak tempatnya di mana. Bapak tanya, "Hai Google, di mana tempat Ya'juj Ma'juj?" Keluar ini. Udah saya tampilkan aja ini. Ayolah, Pak. Pak paham nggak ini? Ada yang mengatakan di sini, Pak, di sini Google kayak gini dia, di sini kira katanya. Enggak tahu di mana tempatnya ini, Pak. Sebegis, cuman petunjuknya itu enggak pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan enak kita, Pak, ya. Enak kita kan. Ini petunjuknya lagi nih, Pak. Kayak gini. Dekat Israel katanya. Padahal kan arahnya ke sini, Pak, ya. Allahu alam, saya nggak tahu di mana tempatnya Israel. Jangan-jangan Israel ada, Pak? Allah Yahudi. Allahu alam bisawab. Ini kan ini Arab Saudi nih kan, ya. Ini Israel di sini katanya. Allahu alam bis. Ini cuman apa, Pak? Apa namanya itu, Pak? Prediksi aja. Tembok Ya'juj Ma'juj di sini taruhnya katanya. Di sini taruhnya. Sini taruhnya. Timur, barat. Ya'juj Ma'juj di tembok Rusia. Ada yang mengatakan di mana, Pak? Rusia. Allah. Padahal kan dataran luas itu di mana, Pak? Dataran luas itu di Tibet. Gunung Sahara, Arab nih kan. Di sini ada yang mengatakan di sini. Tapi nanti kawasan di pedalaman Rusia yang yang ditenggarai pernah ditempati Ya'juj Ma'juj. Allahu a'lam bis shawab, enggak tahu. Nah, berlanjut kita bertanya tentang siapakah Zulkarnain. Melalui identifikasi Zulkarnain sangatlah membantu untuk mengetahui lokasi dinding Ya'juj Ma'juj. Namun tidak ada identifikasi yang pasti terhadap pribadi Zulkarnain. Ada yang pendapat bahwa dia adalah Iskandar Makdumi dari Yunani atau Iskandar Makedonia, ya kan? Terus ada juga pendapat bahwa dia adalah seorang raja pada masa Nabi Ibrahim. Pada masa Nabi Ibrahim rajanya siapa, Pak? Namrud kan? Itu pendapat yang ketiga. Zulkarnain itu adalah seorang raja dari
Arab. Raja Arab kapan? Gitu kan. Kemudian ditanya lagi, kenapa yang Pak? Zulkarnain itu adalah seorang raja di Persia Iran bernama Quraisy. Apa namanya? Quraisy. Ini hanya pendapat, Pak. Terus nggak ada tentang cerita Zulkarnain yang jelas diberikan kepada kita. Siapa dia sebenarnya Zulkarnain? Tapi dalam Al-Quran ada nggak, Pak? Ada nggak tentang Zulkarnain kan? Ada nggak, Pak? Yas'alunaka ani Dzil Qarnain. Terus apa, Pak? Saat lu alaihi tentang itu. Itulah kita nggak hafal Al-Kahfi sampai selesai. Kita hafalnya cuma sampai 10, Pak ya. Sampai 10 aja, alhamdulillah jalan. Dan untuk jaga Dajjal aja kita mah hafal, selain di bawah itu kita nggak hafal. Tapi orang-orang ini, Pak, orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi tentang Zulkarnain, mereka cukup puas dengan jawaban itu. Kan ada 3 pertanyaan kan, ketika orang Yahudi itu mengatakan gini, akhirnya di Islam kan, hai Muhammad, jawablah 3 pertanyaan kami, maka kalau kau betul jawabannya kami masuk Islam. Nabi bilang apa, Pak? Besok datang. Besok datang. Ditunggu seminggu nggak datang-datang ayat itu. Orang Yahudi mendesak terus, ya kan? Ceritanya kan. Muhammad, kata kamu besok. Mana? Nggak turun-turun ayat. Sampai sebulan, Pak. Setelah sebulan baru ayat itu turun, menceritakan tentang pertanyaan mereka, Pak. Tentang Zulkarnain, tentang apa lagi? Tentang Nabi Zakaria, tentang Ashabul Kahfi. Baru turun ayat itu. Ashabul Kahfi dijelaskan langsung tuh dalam satu surat, namanya surat Al-Kahfi. Dijelaskan sama Al-Quran tentang Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Dijelaskan Al-Quran tentang apa tuh? Nabi Zakaria. Terakhir dijelaskan oleh Allah tentang Zulkarnain. Orang Yahudi yang bertanya sudah puas itu, Pak. Kemudian dia masuk Islam. Berarti apa yang disampaikan oleh Al-Quran lebih sempurna dari apa yang mereka dapatkan dulu dari zaman dulu cerita-ceritanya. Gitu, Pak. Berarti mereka puas. Kalau kita bertanya sama orang Yahudi yang dulu tuh kayaknya dia tahu, Pak. Karena dia merasa puas jawabannya. Kayaknya Bapak tidur aja ya. Pak, lanjut, Pak. Sedikit lagi lah. Udah selesai aja ada. Hingga apabila dilakukan tembok Ya'juj Ma'juj itu mereka turun dengan cepat di seluruh tempat yang tinggi kan. Quran sudah apa, Pak? Al-Anbiya ayat 2 ayat 90. Nah, berarti dia turun dari mana, Pak? Tempat yang tinggi. Ayat ini mengandung petunjuk bahwa Ya'juj Ma'juj itu tinggal di daratan tinggi. Sudah kita ketahui bahwa daratan tinggi yang paling luas di dunia adalah dataran tinggi Tibet yang dianggap sebagai atap dunia. Bapak carilah ke situ, Pak. Jangan-jangan ada tuh. Coba cari, Pak. Mount Everest. Mount Everest. Kalau di India paling apa namanya, Pak? India apa, Pak? Gunung tertinggi apa? Itu Bapak itulah belajar SMP, apa tuh belajar IPS dulu, Bapak itu enggak Himalaya juga. Iya, perbatasan mungkin itu kali antara India sama Cina gitu kan, Pak ya. Itu gunungnya tinggi-tinggi kan. Mount Everest. Mount apa nama, Pak? Mount Everest. Nah, itu kan belajar IPS dulu ketika itu SD, Pak ya. Bapak pernah sekolah SD enggak? Atau langsung ke SMA aja? Atau jangan-jangan Bapak nggak punya ijazah? Ketahuan Bapak nih. Bapak hanya sekedar berangkat ke sana, sekedar pelatihan, tahu-tahu enggak terbukti Bapak sebagai murid di situ. Jangan-jangan Bapak nih. Ini ribut lagi. Dalam ya, terbukti edit nanti, Pak ya. Terbukanya tembok penghalang Ya'juj Ma'juj pada masa Nabi Isa. Terakhir ini, Pak, cepat aja, Pak. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, Ya'juj Ma'juj akan dibukakan pintu, lantas mereka keluar sebagaimana firman Allah, dan tiap-tiap tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat, tadi kan. Kemudian mereka menguasai seluruh bumi. Kaum muslimin akan melarikan diri sampai-sampai kaum muslimin yang masih tersisa hanya dapat bertahan di perkotaan dan
perbentengan mereka sambil membawa hewan ternak mereka, hewan ternak mereka, sampai Ya'juj Ma'juj melewati sungai dan meminum air sehingga tidak tersisa sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Pak, kalau dia lewat sungai maka dia akan meminum air sungai itu sampai habis. Sampai orang yang berikutnya datang, apa kata orang berikutnya? Dulu ini bekas sungai ini, sekarang kok habis. Oh, air mentah diminumnya Pak. Kalau apalagi air sirup Bapak sediakan. Oh, ini kayaknya manusia seperti apa kiranya? Rakus. Apa yang dia temukan? Dia makan, dia minum, dia habis. Kalau bisa dia makan. Manusia yang ada dimakan, termasuk manusia kanibal juga mereka ini. Takut orang. Masih. Lanjut. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sadar, Isa menceritakan kemunculan Dajjal. Lalu dia berucap, lalu aku akan turun, kemudian aku bunuh mereka hingga orang-orang kembali ke negeri mereka, akan tetapi mereka dihadang oleh Ya'juj. Maksudnya Dajjal turun dibunuhnya, kemudian dihadang lagi Ya'juj Ma'juj. Mereka tidak melewati air kecuali minumnya, dan tidak melewati suatu pun kecuali dia merusaknya. Aku berdoa kepada Allah agar Allah mematikan mereka, maka bumi menjadi berbau busuk karena bau tubuh mereka. Kemudian orang-orang kembali memohon perlindungan kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah, lantas Allah mengirimkan awan yang menurunkan air hujan, lantas air membawa jasad mereka, Ya'juj Ma'juj maksudnya, dan mencampakkan kalau dari riwayat Ibnu Majah nomor 4081. Jadi Pak, ketika Nabi Isa terpojok, kemudian Nabi Isa lari ke atas bukit yang sangat tinggi dengan pengikutnya, ya Pak ya, lari ke atas bukit. Ya'juj Ma'juj tidak bisa menaiki bukit itu. Kenapa? Karena dari atas mereka dilempari dengan batu. Akhirnya dia menunggu di bawah. Nabi Isa ketika itu sudah kekurangan apa Pak? Makanan. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar bisa menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Kemudian datanglah penyakit. Kemudian Ya'juj Ma'juj, penyakitnya itu adalah berupa ulat yang hinggap di leher mereka. Jadi ada ulat hinggap di leher mereka, membuat mereka apa Pak? Mati dan berbau busuk seluruh dunia. Kemudian Allah mendatangkan dari sisi lain, mendatangkan burung. Burung itulah yang membawa jasad-jasad mereka yang paruhnya besar, mengangkat jasad-jasad mereka kemana Pak? Ke daerah yang tertentu. Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat mencuci bumi atas bau busuk itu. Dicuci bumi, kemudian bumi menjadi bersih, kemudian bumi menumbuhkan apa Pak? Tumbuh-tumbuhan seperti sedia kala. Makmurlah manusia ketika itu setelah Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu taala. Berarti yang bisa membinasakan Ya'juj Ma'juj siapa? Hanya Allah. Manusia enggak bisa. Di sini kita mengatakan bahwa sehebat apapun kita, ternyata ada yang lebih beringas dan kita tidak bisa melawannya. Jadi ada satu saat, kalau maupun ada yang kuat hebat gitu, saya kuat hebat gitu, ada satu waktu kekuatan Bapak itu enggak berguna. Kenapa? Enggak bisa Bapak. Terus sebaik-baik jalan adalah lari. Sebaik-baik Bapak jalan Bapak lari, kabur. Jadi ternyata kabur itu bagian dari strategi perlawanan. Strategi perlawanan itu Bapak diantaranya kabur. Allah yang menyuruh kabur karena dihadang, nggak bisa dihadang. Gitu. Lanjut Pak ya. Dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah bersabda, kaum muslimin akan dinyalakan oleh fitnah Ya'juj Ma'juj. Kebakaran api mereka akan dengan tameng perisai mereka selama 7 lama Pak. Ya'juj Ma'juj itu Pak berapa tahun Pak? Tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waduh, lama sekali Pak, 7 tahun itu. Isa dan kaum muslimin terdesak bertahan di bukit Tursina. Bukit apa Pak? Tursina berarti Mesir. Tahan di situ. Masa pengepungan itu mereka kehabisan bekal hingga kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar. 100 dinar itu 400 apa Pak? 1 dinar kan 4 gram. 4 gram. Kalau 100 400 gram lebih berarti Pak. 400 gram lebih 1 M.
Kepala sapi satu Bapak kepala sapi apain? Kasih-kasihin aja kan? Apakah tembok Cina, maksudnya nggak ada makanan di situ. Apakah tembok Cina itu tembok Ya'juj Ma'juj? Kalau tembok Cina kan bisa didaki, Pak ya? Nggak mungkin, tidak mungkin, betul nggak Pak? Jawablah ya gitu. Bisa didaki nggak dia Pak? Bisa lah, apa susahnya ini? Jadi bukan tembok Cina. Ada tiga perbedaan. Tembok Cina terbuat dari batu, sementara dia terbuat dari besi. Tembok itu dibangun bertahap oleh dinasti Ming, padahal yang bangun Zulkarnain, bukan dinasti Ming. Kemudian orang Cina tidak dapat wahyu, sementara pembuatan tembok Cina Ya'juj Ma'juj itu adalah pakai wahyu dari Allah. Nggak mungkin kan tembok Cina kan Pak ya? Nggak mungkin tembok Cina. Kan ada yang mengatakan gitu Pak ya. Terus terakhir Bapak pasti senang sekali dengan melihat slide ini. Cia, kan ini yang paling Bapak tunggu-tunggu dari tadi kan? Itu Pak, hanya itu berita tentang Ya'juj Ma'juj. Sepertinya Bapak nggak mau bertanya kan? Itu sudah ada tuh makanan. Ini cerita terakhir tentang Ya'juj Ma'juj. Jadi ini tanda kiamat yang keempat. Ya Pak, Bapak mau nanya atau mau pulang makan? Tanya sama Pak Raja dulu. Pak Raja mau bertanya atau tidak Pak? Pak Raja ya. Silakan Pak Raja. Ya kan? Ya'juj Ma'juj. Apakah menceritakan di zaman Nabi Musa, atau menceritakan Nabi Musa atau yang zaman dahulu itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi itu juga Adam. Apakah menceritakan nanti ke depan, yang beberapa tahun lagi ke depan baru kalau itu sebenarnya bolong udah segini, dinding itu udah bolong gitu. Kalau mereka kulit terus kan udah terbuka. Kita pernah dengar katanya hanya Allah yang bisa membuka ini kan. Itu terbuka. Apakah itu sudah terbuka sekarang? Mungkin tidak mungkin ya mungkin. Dan ini kan hanya sedikit orang Islam yang kita bilang tak. Kita kalau pada sini 2 miliar, hanya melakukan suatu kajian. Katanya Islam itu yang semuanya 30%, yang istiqomah 12%, yang istiqomah di masjid hanya 2%. Nah sementara penduduk muslimin hanya 8 miliar lebih. Misalnya orang berarti berapa? Kalau 2%-nya yang taat, katakanlah 12% yang taat, 32%-nya dari 2 miliar. Mungkin ada 1/100 sudah seperti cerita tadi. Mungkin hari ini Pak Islam banyak fitnah-fitnah itu. Dengan Dajjal itu sudah masuk juga. Ini salah satunya adalah setan gepeng itu. Kita bawa di kantong gitu. Tetapi rumah-rumahan, saya pun mikir datang atau datang ke rumah-rumahmu. Apa ya satu orang Dajjal datang ke rumah kita gitu. Ya mungkin handphone itu kali. Apa bisa kita lihat di situ. Iya, spekulasi. Sekarang mungkin kayak sudah keluar. Iya. Hari ini udah keluar di antara kita gitu. Ya, jawaban saya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Cuman kalau secara makna dia itu belum keluar. Kenapa? Karena kalau dia keluar, dia bisa menghabiskan air, kemudian merusak seluruh apa Pak? Seluruh alam. Rusak ya. Terus kita akan apa Pak? Kita akan terdesak, dan Nabi Isa juga belum turun. Nah ini kan banyak syarat-syaratnya Pak. Nabi Isa juga belum turun, Dajjal juga belum dibunuh. Setelah Nabi Isa turun, karena dia termasuk tanda kiamat besar. Nggak mungkin sekarang, nggak mungkin. Kenapa Pak? Karena banyak sekali apa Pak syarat-syarat sebelum apa tuh Ya'juj Ma'juj itu turun. Syarat-syaratnya ya duha dulu, Dajjal, Nabi Isa gitu kan, itu syarat-syaratnya dulu. Kalau udah ada itu baru muncullah Ya'juj Ma'juj. Nah itu hadisnya tuh apa tuh berurutan gitu kalau yang itu. Nah baru fitnah Dajjal. Setelah fitnah Dajjal dan Nabi Isa. Kayaknya kalau saya jawab pertanyaan Bapak yang lain, saya nggak punya ilmu tentang itu. Nah nanti takutnya salah aja
Jawab. Cukup aja Pak ya? Cukup. Terima kasih Pak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.